warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, a'azzakumullah. Hari ini kita kembali bersama-sama melanjutkan program kita setiap Senin sore di Masjid Allah yang mulia ini, menyelangi kedalaman Samudra Surat An-Nur, surat yang ke-24. Kita ingin semakin dalam kita menjalani samudra surat yang dari namanya saja menjanjikan cahaya, insya Allah kita betul-betul akan mendapatkan cahaya itu. Cahaya dalam bentuk mutiara-mutiara yang berharga, yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Dan kita ingin terus mengembangkan mutiara demi mutiara kebaikan yang kita peroleh dari surat An-Nur ini, sehingga mudah-mudahan ketika kita saatnya kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memiliki bekal yang terbaik yang akan kita persembahkan pada saatnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sore ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh membawa acara, kita masih di ayat yang ke-44 yang secara umum ayat ke-44 ini bicara tentang ulil absar, bicara tentang ulil absar yang di dalam Quran terjemah disebutkan bahwa ulil absar adalah orang yang punya pikiran. Tentu mengkaji ulil absar itu sangat luas. Karena itu kita batasi pada sore hari ini dan kita kaji adalah bagaimana ulil absar memandang masa depan, di mana pengertian masa depan bagi ulil absar adalah ini masa depan bagi ulil absar pulang kembali ke hadirat Allah. Ini masa depan bagi ulil absar, bisa pulang kembali ke hadirat Allah. Karena sebenarnya di antara sekian banyak aktivitas kehidupan yang kita jalani, yang kita geluti dalam hidup ini, ada aktivitas yang itu pasti akan terjadi pada diri kita, yaitu aktivitas pulang. Bahkan inilah aktivitas paling utama yang kita hidup ini, kan sebenarnya tidak lebih tidak kurang dari menunggu saat-saat pulang. Dan saat kita menunggu saat-saat pulang itu, kita kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Berarti pekerjaan yang lain itu sambilan. Kuliah sambilan. Itu yang paling pokok adalah menunggu saat-saat pulang. Dan tentu bicara tentang pulang, sesungguhnya semua orang pasti akan pulang. Sehingga bagi sosok ulil absar persoalannya bukan cuma sekedar menunggu pulang. Karena yang namanya pulang tidak usah ditunggu, suatu saat pasti akan datang. Oleh karena itu yang ini dipastikan oleh sosok ulil absar adalah kembali pulang ke hadirat Ar-Rahman dengan selamat.
Ini yang kemudian menjadi catatan tersendiri bagi sosok Ulil Absar. Bagaimana pada saat pulang itu pulang dengan selamat, karena hanya mereka yang pulang dengan selamat sajalah yang sampai pada tujuan. Sementara mereka yang pulang dengan tidak selamat berarti tidak sampai pada tujuan. Kita ingin pulang selamat sampai pada tujuan, dan untuk bisa pulang selamat sampai tujuan kita perlu merancang diri kita menjadi ulil absar. Dan bagaimana ulil absar merancang kepulangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini disebutkan oleh Allah di ayat yang ke-44 ini. Qadibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Yuqaddibu, membolak-balikkan, menggonta-gantikan. Siapa Allah membolak-balikkan al-lail, malam, nahar, dan siang. Sehingga kemudian kehidupan ini selalu berganti siang dan malam. Kelihatannya sederhana, tetapi dari fenomena yang sederhana ini ternyata menimbulkan hal-hal yang tidak sederhana. Dari bergantinya siang dan malam, karena Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, artinya kehidupan ini mengenal waktu. Mengenal waktu. Ada waktu siang, ada waktu malam. Di mana waktu siang nanti akan dibagi-bagi menjadi pagi, duha, siang, sampai kemudian sore. Dan sore masuk ke petang. Petang ini sudah masuk ke waktu malam. Nanti malam juga ada malam, ada tengah malam. Kalau dini hari itu termasuk malam. Itulah yang kemudian membuat kehidupan ini memiliki waktu. Dan ternyata waktu itu juga tidak sederhana. Saya juga tidak mengerti bagaimana kemudian bisa pembagian waktu itu bisa ada efeknya. Saya baru baca sekilas saja berita hari ini, katanya sistem waktu Indonesia mau disatukan, tidak lagi mengenal wita dan wit. Jadi kalau jam 7 di sini, ada di Papua juga jam 7. Selama ini kan kalau di sini jam 7, di Papua jam 9. Di Manado jam 8. Katanya mau disatukan, dan penyatuan ini katanya bisa menimbulkan efisiensi biaya sampai triliunan rupiah. Saya belum nyambung apa hubungannya antara waktu dengan uang, tapi kita tentu masih ingat bagian orang menyebut bahwa waktu adalah uang. Iya, itu urusan mereka berkecimpung di bidang ekonomi. Iya, tetapi yang jelas adalah waktu adalah kehidupan. Tinggal sekarang bagaimana pengertian kehidupan. Inilah yang kemudian menjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, pelajaran. Pergantian siang dan malam yang kemudian menimbulkan waktu, dan waktu itu kemudian menimbulkan kehidupan, itu menjadi pelajaran bagi ulil absar. Dalam perbuatan di ulil absar. Nah, pelajaran seperti apa, Bapak Ibu? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Siapakah ulil absar itu? Dan apakah kita tergolong ulil absar? Ini yang kita lihat sama-sama. Kalau tergolong, alhamdulillah. Kalau belum, itu masih menjadi PR bagi kita. Siapakah ulil absar itu? Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita lihat ayatnya. Yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Dari ayat ini kita bisa mengambil pengertian bahwa
Ulil absar adalah yang selalu mampu mengambil pelajaran atau ibrah dari semua peristiwa kehidupan. Dalam hal ini yang disebutkan oleh Allah adalah peristiwa bernama pergantian siang dan malam. Sosok ulil absar itu bisa mengambil pelajaran. Oh, kalau itu saya sudah masuk ulil absar, artinya pelajaran fisika saya selalu dapat nilai A. Iya, fisika itu memang bagian dari kehidupan, tetapi kadang tidak membuat seseorang jadi hidup. Kata bapaknya, teori fisika itu menjadi teori yang mati, tidak menjadi teori yang menghidupkan diri kita. Kita tentu tidak ingin berkutat pada teori-teori yang tidak menghidupkan itu. Karena itu, mari kita lihat sejauh mana pengertian mengambil pelajaran yang dilakukan oleh ulil absar. Ini pelajaran. Ulil absar adalah sosok yang tidak pernah letih belajar kepada Allah. Tidak pernah letih dia belajar kepada Allah. Sedemikian tidak pernah letihnya dia betul-betul hidup dekat dengan Allah. Dan pengertian belajar kepada Allah, belajar kepada Allah itu sebenarnya sudah bisa terjadi manakala memang ada semacam persahabatan antara kita dengan Allah. Hidup bersahabat dengan Allah itu bisa menjadi satu nilai tersendiri bagi orang-orang yang memang hidupnya tidak pernah jauh dari Allah. Itu pengertiannya. Contoh paling mudah, kalau kita berdekat-dekat bersahabat dengan ahli ilmu, kira-kira kita dapat ilmu nggak dari beliau Bapak Ibu? Dapat. Pun demikian halnya ketika orang berdekat-dekat bersahabat dengan Allah, dia akan bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pelajaran dari Allah itu. Sebagai perbandingan, mana yang lebih dekat hidupnya dengan Allah, orang desa atau orang kota? Orang desa. Mereka hidup lebih dekat dengan Allah. Mereka akan hidup bersama Allah. Bahkan mereka hidup memelihara Allah, mengelola Allah. Sementara orang kota jarang berhubungan dengan Allah. Kita tidak menyebut merusak, nanti dianggap suudzon. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi. Mana yang lebih memahami kehidupan, orang desa atau orang kota? Salah satu bukti seseorang memahami kehidupan adalah sikap arif dan bijak yang melekat pada dirinya. Dan mari kita lihat siapa yang lebih arif, orang kota atau orang desa. Kalau kita masuk ke sebuah kampung, desa, apa yang kita jumpai? Semua orang kepada kita apa Bapak Ibu? Senyum, menyapa. Padahal kita tidak kenal mereka. Mereka menyapa dengan penuh kearifan. Menyapa dengan penuh kebijaksanaan. Itu di kampung. Tapi begitu kita di kota, deresan ini kota belum. Cobalah kita ketemu dengan seseorang yang kita nggak kenal, kemudian kita menyapa. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan tatapan penuh tanda tanya. Bahasa lainnya dicurigai. Itu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah betapa beda orang yang hidupnya dekat dengan Allah dan orang yang hidupnya jauh dari Allah. Orang yang menyatu dengan Allah, betul-betul dia akan bersahabat dengan Allah, dan efek dari belajar kepada Allah membuatnya bisa bersahabat dengan diri. Bisa bersahabat dengan diri sendiri. Bukti bahwa kita bersahabat dengan diri sendiri adalah kita mau menghormati orang lain.
Itu berarti kita sedang bersahabat dengan diri kita sendiri. Mau menghormati orang lain, mau memuliakan orang lain, mau melihat orang lain sebagai sosok yang pantas untuk dihormati, sebagai sosok yang pantas untuk dimuliakan. Karena seandainya kita menghormati orang lain, itu sebenarnya kita sedang menghormati diri kita sendiri. Hormatilah orang lain, maka orang yang kita hormati akan membalikkan penghormatan itu kepada kita. Tanpa kita berharap pun itu sudah diatur seperti itu hukumnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya betul-betul mengalami sendiri. Pada saat dulu saya masih suka kelayapan, sekarang pun masih. Saya mengitari perbukitan yang memiliki waduk sermok di Kulon Progo. Saya dengan beberapa orang kawan. Sampai kemudian kami berada di satu bukit, namanya Bukit Paron. Mungkin yang orang sana tahu. Kami lelah, karena dari pagi sampai siang, menjelang zuhur waktu itu. Pada saat kami menelusuri jalan setapak, kami kemudian menemukan di atas Bukit Paron itu ada sebuah rumah. Kami heran, bagaimana mungkin di daerah yang sangat terpencil ini ada rumah. Karena ada rumah yang kita kemudian bernaung. Tiba-tiba kedua yang punya rumah, si Basika. Apa yang kemudian dilakukan pada beliau? Sekarang beliau meminta kami untuk masuk ke rumah beliau. Dipersilakan untuk masuk. Padahal kami tidak kenal beliau dan jelas beliau juga tidak kenal kami. Ya karena kami disuruh masuk, kami pun masuk. Dan tidak hanya sekedar masuk, kami ditemui. Tak berapa lama kemudian si mbak putrinya itu keluar gelas bercinta yang hangat, manis. Tak berapa lama kemudian singkong bungkus itu. Nah, karena kami berjalan itu dibatasi oleh waktu, pokoknya sebelum matahari tenggelam harus sudah sampai pada tujuannya masih panjang. Kami pamit tapi ditahan oleh beliau. Ditahannya betul-betul ditahan. Ya nggak enak, kami ngobrol lagi. Tak berapa lama kemudian keluar mie rebus itu. Sejumlah waktu kami bertujuh. Kami persilahkan untuk menyantap. Dan pada saatnya kami pamit, kami kan kemudian berembuk. Kamu berapa? Urunan maksudnya. Dan tentu saja jelas kami tidak akan urunan sesuai dengan berapa yang masuk ke perut kami ya. Nah, kira-kira ini paling nggak nyampe 5.000 enggak. Kita kasih lebih. Dan ketika sudah kumpulkan teman-teman, kami pamit. Kemudian itu dikasihkan ke beliau. Beliau menolak dengan sangat keras, dengan mengatakan saya tidak jualan. Selama itu akan di desa bijak, karena sangat bijak. Nah, inilah model Al-Sam. Dia tidak pernah letih belajar kepada Allah yang membuat dia kemudian bersahabat dengan dirinya. Dan tidak hanya bersahabat dengan diri, dia pun akan dekat dengan Allah Khaliqul Barri wal Bahri, Allah pencipta daratan dan lautan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sosok Ulil Absar, sosok Ulil Absar itu adalah sosok yang betul-betul selalu berguru kepada Allah. Dan sesungguhnya lah sebaik-baik guru bagi kita, guru tentang kehidupan itu adalah Allah. Guru tentang kehidupan adalah Allah. Ada guru fisika, itu beliau belajarnya kepada
pada alam juga. Iya, semua yang ada itu sebenarnya mereka belajarnya kepada alam. Ada teori fisika, ada teori kimia, ada teori biologi, ada teori sosial. Itu ngambilnya dari mana? Bukan nggak semuanya ngambilnya dari alam. Iya, mengambilnya dari alam. Dan karena itu hal yang terbaik adalah dekat dengan alam. Hidup mengurusi alam itu akan membuat manusia jauh lebih bijak daripada yang hidupnya tidak mengurus alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang petani yang hidupnya dengan alam nggak punya pikiran berproduksi, tapi yang jauh dari alam. Karena itu saya menganjurkan mahasiswa untuk jangan terus berkutat dengan laptop. Itu benda mati yang membuat orang menjadi kaku. Betapapun di laptop itu ada gambar pemandangan, tetap lain antara pemandangan yang kita lihat di laptop dengan yang kita lihat aslinya. Itu pengaruh ke jiwanya akan lain, akan berbeda, tidak sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu berdasarkan ayat ini, mari kita bersama-sama menempuh perjalanan menuju Budil Aqsa. Menempuh perjalanan menuju Budil Aqsa. Pilihannya dua. Kalau kita memilih dengan tepat, insya Allah kita akan bisa menjadi Budil Aqsa. Tapi kalau salah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi Budil Aqsa. Perjalanan menuju Budil Aqsa. Kalau perjalanan itu kan berarti mulai dari mana terus mana. Nah, sebenarnya hidup ini juga adalah perjalanan. Hidup itu butuh waktu dan waktu itu berjalan, sehingga mau tidak mau hidup itu harus berjalan. Di mana standar perjalanan hidup kita sebenarnya harus 2 kali lebih cepat dari waktu. Sehingga kalau waktu berjalan 60 detik per menit, maka kecepatan hidup kita harus berapa? 2 kali lebih cepat, berarti kecepatan hidup kita berapa? 120. Kalau 120 malah terlambat 2 kali. Iya, tidak terlogika dikali, tapi dibagi berarti. Berarti kecepatan hidup kita harus 30 menit per detik. 30 menit per detik itu luar biasa. 30 detik per menit. Itu standar. Tetapi bicara tentang kecepatan itu nanti, yang paling penting sekarang adalah menentukan dari mana kita mulai dan kemana. Itu yang paling penting, sebab banyak orang yang memulai hidup itu dari titik yang salah menuju ke tujuan yang salah. Pilihannya ada 2. Apa 2 itu? Ini bicara tentang perjalanan hidup. Orang sudah menyebutnya sebagai traveling, hobi traveling. Nah, sekarang pilihannya 2. Traveling the journey within atau without. Mana yang kita pilih untuk menjadi Budil Aqsa? Traveling the journey within atau traveling the journey without? Yang selama ini kita lakukan yang mana? Oh, nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, berarti kita juga nggak tahu nih posisi kita ada di mana. Harus kita pastikan dulu selama ini kita hidup, itu dengan traveling yang mana, within atau without. Saya nggak paham. Within berarti dari dalam ke luar. Kalau without dari luar ke dalam. Apa yang selama ini terjadi dengan diri kita? Hidup kita dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam? Baik. Contoh di kasus saja. Suasana. Kita tentu paham dengan suasana. Suasana itu nanti bisa kita jadikan sebagai parameter apakah selama ini kita hidup within atau without.
Suasana. Suasana itu adanya di luar diri kita atau di dalam diri kita? Sekarang, kalau seandainya kita pulang ke kos-kosan kita, atau bapak ibu pulang ke rumah, dalam keadaan rumah berantakan, berarti suasana rumah berantakan. Melihat rumah kapal pecah, apa yang terjadi dengan diri kita? Nyaman atau tidak nyaman? Kalau kemudian kita tidak nyaman dan kemudian ujung-ujungnya jengkel, marah, menyalahkan, itu berarti selama ini hidup kita adalah traveling the journey with dari luar ke dalam. Artinya, suasana yang ada di luar diri kita mempengaruhi diri kita. Berarti kita hidup selalu dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Kita hidup selalu dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Pernah nggak punya uang? Pernah. Apa yang kemudian saudara rasakan ketika nggak punya uang? Susah. Tidak punya uang, itu suasana di dalam atau di luar diri? Di luar. Di luar. Yang akibat uang nggak ada itu kemudian perasaan kita susah. Tapi kalau apa yang ada di luar masuk ke dalam diri kita. Ini adalah peta perjalanan yang tidak membuat siapapun sampai pada derajat udin langsung. Orang-orang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang yang telah membiarkan dirinya dijajah oleh suasana-suasana yang ada di luar dirinya. Hidup dia tidak merdeka. Karenanya nyata betul ada peribahasa yang mengatakan ada uang, abang disayang, tak ada uang. Itu berarti kehidupan dari luar ke dalam. Orang seperti ini tidak akan pernah sampai pada tujuan hidupnya. Yang betul adalah dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Sehingga pada saat kita pulang kemudian melihat rumah berantakan, di dalam diri kita nyaman. Begitu melihat ruangan berantakan, apa yang kemudian kita lakukan? Kenyamanan yang ada di dalam diri kita ini kemudian kita keluarkan. Caranya dengan kita membuat tekad bagaimana ruangan ini bisa menjadi ruangan yang nyaman untuk saya dan untuk siapapun. Karenanya orang-orang seperti ini akan tersenyum ketika melihat segala sesuatu yang tidak dia sukai ada di luar dirinya. Dia tersenyum karena apa yang dia sukai, yang dia temukan di luar dirinya itu menjadi kesempatan bagi dia untuk melakukan sesuatu yang membuat dia menjadi orang yang disukai. Apakah dengan kita melihat ruangan yang berantakan kemudian marah-marah kita menjadi orang yang disukai? Tidak. Tetapi kalau kemudian kita rapikan, sudah rapi datang orang, siapa ini yang rapikan? Kok cepat sekali? Kemudian mereka menyebut, kita tidak bermaksud, tapi hukum akan menyatakan begitu. Oh, yang merapikan adalah Pak Fulan. Maka apa yang diterima oleh Pak Fulan? Menjadi pribadi yang disukai atau tidak disukai? Menjadi pribadi yang disukai. Inilah peta perjalanan hidup. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Mari kita lihat yang ini penting ya. Peta perjalanan itu penting. Kalau petanya kebalik kan, bayangkan petanya kebalik itu udah seperti yang dialami oleh tetangga kami di Ombung. Beliau punya sepetak tanah di dekat tempat kami. Dan beliau ingin memagar tempat itu. Nah, entah kenapa beliau juga menghafal posisinya. Beliau hanya membaca dari sertifikat. Dan dari sertifikat itu kemudian beliau memutuskan
memutuskan berarti inilah tanah saya, dipagarlah tanah itu. Begitu selesai saya juga heran, datang orang lain kemudian mempersoalkan siapa yang memagar. Saya langsung punya kesimpulan berarti tanah ini punya 2 sertifikat, tapi sedikit punya sedikit. Itu masalahnya, orang yang pertama itu salah melihat peta. Jadi yang di atas ditaruh di bawah. Kebetulan kalau dia jalan dia berkenanya, jadi di balik itu ketemunya tanah beliau adalah itu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya orang kedua tidak terima, kan jadi masalah ya. Bisa diadukan sebagai orang yang ingin merebut yang lain. Dan Bapak Ibu, apalagi peta perjalanan hidup ini, kita cek sekali lagi apakah peta perjalanan kita traveling the journey in atau out. Kita berangkat ke Nurul Asri. Katakan rumah kita di Jalan Kaliurang di Banteng sana. Sampailah kemudian di Kentungan. Pada saat sampai di Kentungan ada SMS. Pokoknya dari teman yang jadian datang bersama di sini. Ya, SMS-nya berbunyi, Pak sudah sampai belum? Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Belum. Iya. Kata jawaban kita belum berarti selama ini hidup tidak with-in tetapi with-out. Iya. Itu berarti kita berjalan dari luar ke dalam, bukan dari dalam ke luar. Oke, jadi belum nyampe. Baru sampai Kentungan. Berarti kan tandanya belum sampai. Itu kan win. Ya, bagi yang win out, tapi bagi yang win. Bagi yang win, dia sudah sampai ke Nurul Asri ini sejak kapan? Sejak dia Bismillah, saya mau keluar menuju ke Masjid Nurul Asri untuk mengaji. Dia sudah sampai di Nurul Asri kapan? Bukankah sejak saat itu? Pahala itu dihitung sejak kapan? Pahala kita datang ke sini itu dihitung ketika kita sampai di sini atau ketika kita berangkat dari rumah ke sini? Bukankah pahalanya dihitung? Berarti begitu kita berangkat sebenarnya kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Orang yang bid'ah pada akhirnya dia akan menemukan apapun itu ada di luar dirinya. Tetapi orang yang bid'ah akan menemukan semua kebaikan itu ada di dalam dirinya. Sehingga bagi orang-orang yang perjalanan hidupnya adalah bid'ah, dia akan punya prinsip, dia akan menemukan masjid itu di mana Bapak Ibu? Dia akan menemukan masjid di mana? Dia akan menemukan masjid itu di bumi Allah. Karena sesungguhnya semua bumi Allah adalah masjid. Semua bumi Allah adalah masjid. Semua bumi Allah adalah majelis ilmu. Semua bumi Allah adalah bumi tempat saya berpijak untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini sesungguhnya dia sedang menempuh perjalanan dari dalam ke luar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah hidup traveling journey. Dan terus gimana caranya agar peta perjalanan kita seperti ini? Berjalan dari dalam keluar tanpa batas. Ya, kalau orang berjalan dari luar ke dalam, begitu sampai ke dalam, dan terbatas dia. Karena itu, orang-orang yang peta perjalanannya dari dalam keluar, dia akan tumbuh berkembang. Dia akan menjadi pribadi yang tumbuh berkembang. Orang-orang seperti
seperti ini, apapun bagi dia itu adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, apa pengertian tak terbatas di sini? Inilah nanti pengertiannya. Berjalan dari dalam keluar akan membuat manusia mendekat dan bersahabat dengan sifat-sifat Allah. Itu side effect yang akan diterima oleh siapapun yang tetap perjalanannya adalah dari dalam keluar. Kita akan nampak betul betapa sifat-sifat Allah menyatu di dalam dirinya, ada di dalam dirinya. Dan bicara tentang sifat Allah, bicara tentang sifat Allah, kita katakan tadi bahwa Allah adalah guru yang terbaik untuk kita. Kalau kita belajar banyak terhadap Allah, kita akan memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh alam ini. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh ulil absar, orang yang selalu berpikir. Dan yang dia pikirkan selalu adalah alam semesta. Memikirkan alam semesta berarti sama dengan belajar tentang alam semesta. Orang yang belajar tentang alam semesta, dia akan sangat dekat dengan sifat-sifat alam. Dan apa saja sifat alam itu? Sifat alam itu cuma 3. Sifat alam itu cuma 3. Kita bisa lihat 3 sifat alam itu yang sedang kita sampaikan. Pertama adalah sabar. Kita bisa lihat alam itu kan sabarnya bukan main. Alam itu mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip kesabaran. Lihat pohon, betapa sangat sabarnya dia tumbuh. Sangat sabar. Manusia kalau ingin mendapatkan sesuatu, pengennya kapan? Sekarang. Tapi lihat mangga, untuk bisa mendapatkan mangga, sabar menunggu musim. Itu apa? Sabarnya bukan main. Lihat pohon sangat sabar. Saya, ya Allah, ini pohon kok sabar sekali. Kemarin saya kesini, saya lihat pohon itu ada di situ. Besoknya saya lihat ada di situ. Padahal dia kan kehujanan, panas kepanasan, malam kemalaman, siang kesiangan. Jadi dia tetap ada di situ. Itu bicara tentang sabar. Apalagi sifat alam yang kedua, ikhlas. Ya, sifat alam yang kedua adalah ikhlas. Kalau ingin tahu tentang ikhlas itu, dia apa yang dilakukan oleh pohon mangga ketika dia dilempari? Dilempari kan sakit sekali, kena lagi. Apa yang dilakukan oleh pohon mangga? Dia jatuhkan buah, ada diambil oleh yang itu apa? Betul-betul ikhlas, sangat ikhlas. Berapa kali kita makan ayam? Pernahkah kemudian kita ketemu dengan sekelompok ayam yang wajahnya ini beraman semua, kemudian mengeroyok kita, karena dia tahu kita pernah memakan teman-temannya. Banyak contoh yang bisa kita sebut betapa Allah mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Dan satu lagi, Allah mengajarkan kepada kita untuk pasrah. Soal kepasrahan tanpa batas kita bisa temukan ada pada Allah. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya kita bisa mengambil sampel tentang sabar, ikhlas dan pasrah. Kalau sabar, sebenarnya kita bisa belajar. Jadi kenapa 3 tadi ya? Dan ini sudah kita sampaikan. Kenapa kemudian sifat alam yang paling utama itu 3? Dan kalau 3 sifat alam ini ada pada diri kita, itu sudah segala-galanya. Karena seperti yang pernah kita sampaikan, dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi 3 hal ini. Menghadapi diri sendiri. Dan sejujurnya, diri sendiri ini lebih suka rela atau lebih suka tidak rela?
lebih suka rebelnya, kemudian menghadapi alam sekitar dan menghadapi al-khaliq. Alam sekitar itu terutama menghadapi sesama manusia, itu yang paling utama. Ini tiga hal yang tidak akan pernah bisa kita lepaskan diri kita dari ketiganya. Dan kita menginginkan pada saat kita berhadapan dengan diri, dengan Allah, dengan Allah, kita mendapatkan manfaatnya. Dan itu tidak bisa tidak, kecuali kalau kita menghadapi diri sendiri dengan sabar, menghadapi alam sekitar dengan ikhlas, dan menghadapi Allah dengan pasrah. Sehingga kalau sabar, ikhlas, dan pasrah itu menjadi sifat kita yang kita ambil dari alam semesta, maka insya Allah kehidupan ini akan menjadikan kebaikan. Dengan siapapun kita akan selalu menjadi kebaikan bagi kita. Kita berhadapan dengan diri sendiri jadi kebaikan, berhadapan dengan manusia. Kalau kita ikhlas berhadapan dengan siapapun, maka kita tidak akan pernah punya masalah dengan siapapun. Timbulnya masalah antara kita dengan orang lain itu karena kita tidak ikhlas. Dan Allah mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Sehingga kalau seandainya kita bisa ikhlas menghadapi siapapun dalam hidup ini, dan insya Allah tidak akan ada masalah. Itu memang bagian dari sifat Allah. Bagian dari sifat Allah. Kita saja rasanya nggak tega kalau menyakiti orang yang ikhlas. Menghina orang yang dihina ikhlas. Bisakah kita terus-menerus menghina dia? Tidak. Lama-kelamaan tidak enak. Hal yang sama terjadi dengan Allah. Hal yang sama terjadi dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjing itu hanya akan mengejar siapa? Hanya akan mengejar orang yang gak ikhlas. Bukti gak ikhlasnya apa? Lari dia. So kencang-kencangnya sampai ketemu tembok. Pada saat ketemu tembok, apa dia? Dia tadi mau menggigit, maka apa yang kemudian terjadi pada orang tadi? Ya udah, ikhlas aja kan. Begitu dia ikhlas, anjing itu gimana? Balik lagi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya kita menghadapi Allah perlu dengan kepasrahan. Jadi inilah sabar, ikhlas, dan pasrah. Realnya kita sebenarnya bisa sabar, ada sampelnya. Kalau begitu, kalau seandainya saya ingin sabar, saya harus belajar kepada siapa? Karena kita ingin sabar, belajarlah kepada Allah. Kalau kita pengen ikhlas, belajarlah kepada Allah. Dan kalau kita ingin pasrah, belajarlah kepada Allah. Iya. Ketiganya adalah dua yang terbaik untuk kita. Kalau kita ingin sabar, ikhlas, dan pasrah. Hujan semisal itu memang betul-betul mengajari kita untuk pasrah. Buktinya, apa yang kita lakukan pada saat kita jalan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, padahal kita nggak bawa payung, nggak bawa mantel, nggak ada tempat bernaung. Apa yang kita lakukan? Itu saja sudah sangat nyata. Ya udah, pasrah aja di hujan-hujani. Dan apa efeknya ketika kita kena hujan kemudian kita pasrah? Hujan itu akan jadi masalah nggak bagi kita? Tidak. Lihat anak-anak kecil yang hujan-hujanan. Itu karena mereka dengan kepasrahan yang total. Yang masuk angin dia. Yang masuk angin itu kena hujan-hujanan, tapi kemudian nggak pasrah, dongkol. Ini gara-gara bapak ini ambil mantel dari bagasi nggak dikembaliin. Ibunya dongkol. Tapi tetap kehujanan, tapi disertai dengan dongkol. Kalau dongkol kan nggak pasrah. Apa yang terjadi ketika sampai rumah? Masuk angin. Tapi kalau pasrah tidak. Betul-betul tidak. Karena hujan itu adalah guru kita yang mengajarkan kepada kita untuk pasrah. Dan kalau orang pasrah, itu sama dengan dia menyerahkan dirinya untuk diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau orang sudah menyerahkan dirinya diurus oleh Allah, Allah
adalah sebaik-baik yang mengurus kita. Nah, gimana caranya kita belajar sabar dari embun? Sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar adalah embun. Jadi kalau kita ingin sabar, jadi belajarlah kepada embun. Dan sebaik-baik orang yang sabar adalah orang yang telah menjadikan dirinya sebagai embun. Kenapa begitu? Karena sebaik-baik murid adalah siapa? Sebaik-baik murid adalah murid yang kemudian mengajarkan apa yang sudah dia ketahui itu kepada orang lain. Maka sebaik-baik orang sabar adalah orang yang tidak hanya belajar kepada embun, tetapi pada akhirnya kemudian dia menjadi embun. Kalau orang sudah menjadi embun, insya Allah dia tidak hanya sabar untuk dirinya, tetapi dia akan menginspirasi orang lain untuk bisa sabar. Dia akan menjadi inspirator bagi orang lain untuk bisa sabar. Kenapa? Karena pribadi yang sudah menjadi embun pasti pribadi yang memiliki dua sifat. Apa itu? Sifat embun. Embun selalu mengajarkan kepada kita dua sifat, yaitu kesejukan dan kejernihan. Embun selalu hadir membawa kejernihan dan kesejukan di awal hari. Di awal hari. Ya, kenapa kita katakan di awal? Sebenarnya persisnya pagi, tetapi kita semua sudah memahami bahwa pagi itu adalah awal dari hari. Itulah embun. Selalu hadir membawa kejernihan dan kesejukan di awal hari. Maka dari sang guru bernama embun kita bisa memahami hakikat kesabaran. Kalau kita ingin sabar, maka kita harus hadir sebagaimana sosok embun ini. Yang pertama adalah hadir dalam kejernihan. Jadi sosok yang sabar adalah sosok yang kemanapun dia pergi selalu membawa kesejukan dan kejernihan. Tidak pernah ada embun hadir tidak membawa kejernihan, tidak membawa kesejukan. Selalu yang ditawarkan oleh embun adalah kejernihan dan kesejukan. Karena itulah orang hanya akan bisa sabar kalau kemanapun dia pergi selalu membawa kesejukan dan kejernihan. Membawa kesejukan dan kejernihan, jernih dan sejuk. Dan jernih di sini apanya? Nah, kalau jernih adalah jernihnya pikiran, yang memahami bahwa apapun adalah jalan menuju surga. Ini yang kemudian ada dalam pikiran kita. Apapun adalah jalan menuju surga. Itu pengertian kejernihan. Itu pengertian jernihnya pikiran. Selalu saja yang ada dalam pikiran kita, apapun bagi kita ini adalah jalan menuju surga. Kalau pikiran kita selalu melihat apapun sebagai jalan menuju ke surga, maka insya Allah pikiran kita selalu dalam keadaan jernih, dan itu menjadi modal bagi kita untuk bisa sabar. Orang itu nggak bisa sabar kalau memahami sesuatu itu sebagai sesuatu yang menyusahkan dirinya, sebagai sesuatu yang menyulitkan dirinya. Sakit itu kalau dipahami sebagai sesuatu yang menyusahkan, tidak bisa sabar. Tapi kalau kemudian ketika orang sakit yang ada di kepalanya adalah inilah jalan surga saya, dia akan bisa sabar. Ini jernihnya pikiran. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sejuknya perasaan. Dan pengertian sejuknya perasaan berarti merasakan bahwa apapun adalah perhatian Allah kepada kita. Itu yang membuat kita merasa sejuk. Apapun selalu kita pahami sebagai perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Apapun, uang hilang, kita memahaminya itu perhatian Allah kepada kita. Dihina orang itu perhatian Allah kepada kita. Perhatian Allah kepada kita. Ada seorang dia perempuan cantik, tiba-tiba kacamatanya dijatuhi kotoran dari atas. Kalau orang tidak sejuk, ngumpatkan. Siapa yang diumpatkan?
burung yang tidak tahu menahu. Iya, burung yang tidak tahu menahu diumpat. Tapi kalau kita memahami, ya Allah, betapa besar perhatianmu kepadaku. Iya, baru sekejap saja sudah kau kirimkan teguran seperti ini. Nah, kalau seperti itu perasaan kita tetap suntuk. Kita akan lihat sang burung dan kemudian kita bilang apa kepada dia? Makasih. Besok lusa diulangnya kalau saya puji dia lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu belajar kesejukan dari belajar sabar dari embun. Nah, sehingga kalau kita telah menjadi orang yang jernih pikiran, sejuk perasaan, berarti kita telah menjadi embun. Orang-orang seperti ini insya Allah dia sabar tidak hanya untuk dirinya tetapi menginspirasi yang lain. Itu belajar sabar dari embun. Nah sekarang kemudian embun itu selalu hadir di awal hari. Dan ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan as-sabru 'inda as-sadaqatil ula. Kalau kita pengen sabar seperti embun, dia selalu hadir di awal. Tidak ada pun hadir pas yang hari. Sehingga kalau kita ingin sabar, kata Nabi, 'inda as-sadaqatil ula, jangan menunggu nanti. Tetapi 'inda as-sadaqatil ula, ketika benturan yang pertama. Itu yang akan membuat kita mudah untuk sabar, menangguhkan sabar. Kalau sekarang saya nggak bisa sabar, butuh waktu. Ya, banyak kan orang yang menyebut begitu ya. Saya tahu memang mestinya saya sabar, tapi saya tahu untuk sabar untuk soal ini saya masih butuh waktu. Itu sama dengan embun ada kesempatan untuk menetes di pagi hari, kemudian dia bilang, oh saya nggak sanggup kalau terus menetes pagi hari, nanti siang aja. Dan orang-orang seperti ini, apa yang terjadi? Besok bukannya mudah bersabar. Kalaupun akhirnya dia bisa sabar, itu karena dia nggak ingat. Karena seiring dengan perjalanan waktu kan akhirnya kemudian terlupakan. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa sabar. Udah lupa, ya itu bukan sabar namanya. Bukan. Tetapi yang enggak sadaqatil ula. Jadi Allah menunggu kesabaran kita itu sejak kejadian yang pertama. Begitu kejadian yang tidak menyenangkan itu terjadi, kita langsung mengatakan saya sabar. Itu berarti kita sabar di awal hari. Kita sabar seperti sabarnya embun. Nah Bapak Ibu, ini dari embun kita belajar tentang kesabaran. Sekarang belajar ikhlas. Kita belajar ikhlas dari awal. Karena ikhlas itu adalah awal. Oh kalau itu mestinya sabar itu adi. Ya, adinya saja yang diganti. Adinya diganti embun menjadi cocok. Ikhlas adalah awan. Kenapa? Ikhlas itu adalah awan. Mari kita lihat sejarah awan. Awan itu kan bermula dari air laut yang kena sengatan matahari, yang kemudian menguap membentuk titik-titik air, yang kemudian berkumpul dengan titik-titik yang lain, menjadikan merubah mereka menjadi gumpalan awan. Semakin lama semakin banyak dan akhirnya menjadi bentuk. Jadi awalnya adalah dibakar oleh sengatan matahari. Inilah awal. Tapi ikhlas adalah buah dari kerelaan dipanggang sengatan matahari kesusahan yang membuat diri menguap membentuk awan yang bermanfaat lagi bersama. Sebagai satu contoh Bapak Ibu, kita lagi jalan jam 12, jam 1, jam 11 siang, terkena sengatan matahari.
Tiba-tiba ada awan yang menaungi kita. Kita ikhlas nggak dinaungi oleh awan itu? Kalau kita ikhlas, berarti awan itu bakal mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip keikhlasan. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang setiap kali kita ketemu dengan dia, kita pun jadi terpengaruh ikhlas. Karena guru yang terbaik adalah guru yang belum ngomong itu sudah membuat kita terasa. Belum ngomong, tapi kita sudah mendapatkan pelajaran. Guru yang terbaik kan begitu. Belum ngomong tapi sudah paham. Wah, itu efektif sekali. Efektif sekali. Dan awan mengajarkan kita begitu. Begitu dia datang menaungi kita, begitu menaungi kita, pada saat itu kita merasakan kehadiran awan. Kita merasakan kehadiran awan. Kita kan pasti lihat ke atas. Awan menaungi kita. Terutama dulu waktu masih rajin ikut-ikutan bendera kan. Panasnya bukan main, tiba-tiba dinaungi awan, tiba-tiba teduh. Kita kan pasti akan melihat ke atas. Alhamdulillah. Awan mengajarkan kepada kita keikhlasan dia terserah betul pada diri kita. Adalah tahukah kita awan yang kemudian membuat kita ternaungi, dia sendiri mengalami apa? Mengalami panas yang luar biasa kan? Mengalami panas yang luar biasa. Nah, pada saat dia mengalami panas yang luar biasa karena tersengat oleh cahaya matahari, kemudian melihat kita di bawah bernaung dalam bayangannya, apakah si awan itu kemudian enak aja ini yang di bawah, kemanasan dia? Hanya awan bergeser. Begitu awan bergeser, kita pun bergeser. Begitu kita terus bergeser, pindah lagi awan. Maka awan begitu. Itu awan mengajar kita untuk ikhlas. Sehingga dari awan ini kita bisa memahami pengertian ikhlas. Belajar dari awan inilah ikhlas. Berarti menjadi awan. Jadi janganlah menerima segala yang tidak disukai untuk menjadikan diri sosok yang disukai. Kita ingin menjadi orang yang ikhlas. Ikhlaslah seperti awan. Kita rela menerima segala yang tidak disukai untuk menjadikan diri sosok yang disukai. Itu gambaran orang yang ikhlas. Selesai pengajian kita pulang lebih dulu. Sandal kok ada yang nongkrong di atas sandal kita. Sandal kita bagus, yang nongkrong elek. Jengkel. Kalau jengkel belum berguru kepada Allah. Ayolah menerima. Ini hal yang saya tidak sukai. Tetapi kemudian kita menerima dengan lapang. Tetapi belum cukup. Setelah itu kita menjadikan diri kita sosok yang disukai. Keluarkanlah, kemudianlah sandal yang nongkrong di atas sandal kita sampai kering. Akan sangat baik kalau bawa semir yang disemir sekali. Kemudian letakkan dalam posisi yang siap dipakai. Kalau itu kita lakukan, berarti kita adalah orang yang telah ikhlas. Dan itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Itulah keikhlasan dari sifat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang perlu belajar banyak. Karena selama ini setelah otomatis kita itu sudah terlalu lama salah. Apa contohnya? Kita lagi naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada mobil dalam posisi mundur keluar, biasanya dari gang atau dari garasi rumah, menghalangi. Setelah otomatisnya klakson. Kalau kita klakson berarti tandanya kita belum ikhlas, karena kita tidak akan menerima segala yang tidak disukai. Gak terima saya klakson. Klakson itu isyarat apa?
dia harus berhenti, saya mau. Pada saat ini jadilah orang yang ikhlas. Kita berhenti untuk memberi kesempatan beliau lewat. Iya, kita berhenti sampai kemudian dia jalan, kita pun jalan. Syukur-syukur kalau kita ngasih apa-apa, wah itu lebih lagi ikhlas, betul-betul ikhlas. Sebenarnya banyak kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang ikhlas, tapi syaratnya secara otomatis yang selama ini sudah kami berjalan dirubah. Selama ini secara otomatisnya kan mengeluh, kecewa dan seterusnya. Kita belajar dari awal. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dari hujan. Dan hujan bagi kita adalah kepasrahan. Pasrah adalah hujan. Kenapa pasrah adalah hujan? Nanti kita lihat hujan biasanya pasti seperti yang kita saksikan sekarang, awan hitam gelap, kadang diiringi dengan hujan. Inilah pengertian pasrah. Adalah buah dari ridho menghadapi sambaran petir kesulitan di bawah pekat hitamnya bentuk kesempitan, karena yakin sebentar lagi akan turun hujan kemudahan dan rahmat. Itu yang membuat kita kemudian termotivasi untuk pasrah. Itu yang membuat kita termotivasi untuk pasrah. Karena pasrah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan bisa pasrah karena dia menghadapi kesulitan dan kesempitan yang luar biasa. Tapi tetap dia lakukan karena yakin setelah pasrah ini akan turun hujan. Sebagaimana pada saat petir menggelapkan mendung, menggelayut, menggelapkan suasana, kita pasrah. Dan setelah itu akan turun hujan. Begitu hujan turun, apa yang terjadi? Kemudahan dan kelapangan. Langit kembali menjadi cerah, badai berlalu, dan tumbuhlah pohon-pohon yang menghijaukan kehidupan. Itulah yang nanti akan dirasakan oleh orang-orang yang pasrah. Nah, terus Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana wujud pasrah ini bisa kita lakukan? Implementasinya seperti apa? Karena kalau pengertiannya seperti ini masih abstrak. Wujudnya, implementasinya adalah ini implementasinya. Bukti pasrah adalah sebelum kita menerima hujan kemudahan dan kelapangan dari atas, kita curahkan hujan kemudahan dan kelapangan untuk diri dan sesama. Jadi tetap beramal meski dalam keadaan sulit dan sakit. Itu berarti kita telah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap beramal meski dalam keadaan sulit dan sempit. Sehingga kalau seandainya ada orang dikasih kesempitan dan kesulitan kemudian dia tidak beramal, itu tandanya dia tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya dia tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita menerima, ada orang mengalami pailit, kesulitan finansial, karena finannya nggak tahu kemana, ketemunya cuma sial aja. Sebenarnya sial itu menjadi kebaikan kalau ketemu dengan finan. Sial itu bukan masalah, tinggal cari saja di mana finan berada. Letakkan dia di depan sial, nanti akan jadi keuntungan yang tiada terkira. Dan caranya adalah dengan tetap beramal. Tetap beramal dengan amal yang justru itu menjadi salah satu penyebab dia sulit. Penyebab dia sulit. Jadi kalau mengalami kesulitan karena uang, sedekah. Sedekah. Kalau mengalami kesulitan karena kesehatan, apa yang dilakukan? Lihat dulu masalahnya. Mal.
Penyakit bal itu terjadi karena apa? Telat makan. Kalau begitu salah. Itu berarti pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembal itu akan terasa gara-gara telat makan. Kalau orang puasa, menggunakan logika yang nanti tambah parah. Siapa bilang? Kan telat makan, siapa bilang orang puasa itu telat makan? Tidak. Orang puasa adalah orang yang telah menyerahkan penyakit ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang kemudian orang jadi sembuh. Karena sebenarnya penyakit itu terjadi karena kurangnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Biasanya apa yang dilakukan oleh seorang dokter untuk membuat seseorang sembuh dari penyakit? Dikasih apa? Obat. Obat itu tujuannya untuk apa? Kalau seandainya penyakitnya karena bakteri, maka obat itu diminum dalam rangka apa? Membunuh bakteri. Iya. Sampai kemudian pakai anti diabetik. Mungkin kita bisa diskusi bahwa di dalam tubuh kita ini kan ada keseimbangan, selalu ada keseimbangan. Selalu ada keseimbangan. Di dalam tubuh kita ada bakteri nggak? Apakah bakteri yang ada di tubuh kita itu selalu menjadi masalah? Tidak. Nah, kalau kemudian dikasih antibiotik, apa yang terjadi? Semua bakteri-bakteri itu akan mati. Ada semua bakteri yang ada dalam tubuh kita itu berbahaya. Dan sebenarnya aslinya tidak berbahaya. Kalau kemudian dibunuh, maka nanti akan tercipta keseimbangan baru. Akan muncul bakteri yang lain yang itu nanti tidak bisa diobati dengan obat-obat yang sudah ada. Karena keseimbangan itu bagian dari sunatullah yang ada di dalam diri kita. Karena itu yang terbaik adalah kalau seandainya yang jadi dokter, kenapa Pak ini saya penyakit bapaknya, saya lihat apa ini obatnya Pak? Resepnya dibaca puasa Senin Kamis dengan tiga Kalau yang susah tidur kasih resep tahajud tiap malam. Kan cocok gitu. Cocok kan? Wah cocok ini saya nggak tidur kata dokter. Bapak kalau tahajud insya Allah penyakit susah tidur akan menjadi terobati. Daripada tidak bisa tidur cuma ketar-ketir ya. Dikasih resep tahajud. Allah alam Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk tidak beramal. Itu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergembira ketika ada kesulitan dan kesusahan. Biasanya ke masjid tiba-tiba hujan, ada alasan yang tidak ke masjid. Itu nggak pasrah namanya. Kalau memang masih bisa ke masjid, berangkat ke masjid. Tapi kan kalau hujan deras katanya menjadi alasan bagi saya boleh tidak ke masjid. Boleh itu bukan berarti dilarang. Boleh itu bukan berarti kita dilarang. Dan tetap ke masjid, apapun diperbolehkan. Itu artinya kita telah menjadikan hidup ini pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang terus-menerus dan membalas semua keburukan dengan kebaikan itu bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang punya hutang kepada kita ditagih kok enggak bayar-bayar, menyalahi janji terus, kan berarti kita mendapatkan keburukan. Balas dengan kebaikan. Karena pengertian pasrah itu adalah melakukan yang seolah-olah itu justru negatif plus negatif. Sudah uang hilang kok banyak sedekah, itu kan berarti negatif. Ketemu dengan negatif. Tapi kalau hukum matematika kan benar ya. Negatif kalau ketemu negatif jadinya positif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bilang saja kepada beliau, Pak, kepada menyalahi janji terus, hutang bapak saya bangga lunas.
Itu berarti kita telah memasrahkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini kebetulan sudah ada Pak, mulai saya lebihkan. Itu kan sudah jadi satu contoh, dan banyak orang-orang yang akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari dia memasrahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu, siapapun orangnya yang mengisi jagat kehidupannya dengan sabar, ikhlas, dan pasrah, maka kita sabar, ikhlas, dan pasrah adalah surga dunia yang membawa ke surga akhirat. Ya, insya Allah orang yang ketika hidup di dunia sabar, ikhlas, dan pasrah itu akan merasakan hidup di dunia ini kayak apa? Kayak surga. Kenapa? Pernahkah ada orang yang sabar, ikhlas, dan pasrah kemudian dia mengeluh, dia merasa susah? Nggak pernah. Jadi kayak dia di surga. Tetapi tidak hanya sekedar kaya di surga, surga dunia ini akan membawa dia ke surga akhirat. Kalau memang begini kenyataannya, kenapa kemudian kita menunda-nunda untuk sabar, ikhlas, dan pasrah? Pastikan dan kita putuskan mulai saat ini, karena kita mulai ini dengan sabar, ikhlas, dan pasrah, surga dunia akan terhampar di hadapan kita dan akan mengantarkan kita insya Allah di akhirat nanti akan mendapatkan surga akhirat. Allah a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu.